Halo sobat streamers, ketemu lagi dengan gue Anton di channel Anton Benedik. Nah, pada kesempatan kali ini di video gue kali ini gue mau bahas tentang bagaimana cara streaming pakai handphone menggunakan kamera eksternal, kamera mirrorless, DSLR ataupun camcorder gitu ya. Yang selama ini kita tahunya kan kalau kita mau streaming kita menggunakan encodingnya melalui laptop ataupun PC ya gitu. Ini gue nanti mau nyoba streaming ke YouTube pakai HP Android menggunakan eksternal kamera. Nah, gue kali ini mau menggunakan kamera DSLR dari Canon EOS 6D gitu ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu juga nih step by stepnya dari bener-bener dari awal sampai akhir sampai kita bisa streaming gitu ya guys ya. Oke. Nah, sebelum saya kasih tahu untuk setupnya gitu ya, untuk cara-caranya, apa aja sih alat yang harus kita siapkan supaya kita bisa live streaming menggunakan Android dengan kamera eksternal. Jadi istilahnya kamera DSLR atau mirrorless itu bisa dijadikan sebagai webcam lah itu istilahnya gitu ya. Yang pertama udah jelas adalah kamera digital, bisa kamera pocket, bisa kamera mirrorless, bisa kamera DSLR, camcorder atau handycam yang mempunyai output HDMI ya tentunya ya gitu. Dan HDMI outputnya itu yang HDMI buat live ke monitor kayak ke TV LED atau ke monitor recorder dan sebagainya gitu ya. Jadi bukan HDMI outnya untuk playback gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah video capture gitu ya. Nah, video capture ini saya kebetulan hari ini pakai G5 Crate ya gitu, dia HDMI in gitu. Kemudian yang ketiga adalah handphone Android tentunya ya gitu, dengan spek yang lumayan tinggi, dan untuk portnya dia harus yang port USB Type C. Nah, kalau sekarang ini saya menggunakan Samsung Galaxy S9 Plus Androidnya, dan Android yang saya pakai itu sudah versi 10 gitu. Lalu berikutnya adalah aplikasi. Kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga gitu, seperti halnya kita kalau di PC atau di laptop kita kan biasa menggunakan OBS, Wirecast, XSplit atau vMix dan sebagainya lah gitu, aplikasi encoding gitu ya. Nah, kalau di smartphone, kalau di Android ini kita juga menggunakan aplikasi tambahan namanya Camera V-Live gitu. Itu di download gratis di Google Play. Nah, sementara hanya bisa untuk Android aja ya, untuk iOS belum bisa. Nah, dan untuk aplikasinya ini nanti kalau kalian misalkan download di Android versi 10 itu, nanti begitu sudah selesai download akan ada notif bahwa untuk Android versi 10 itu tidak bisa mengedetek USB kamera, karena kan kameranya ini didetek sebagai USB atau webcam gitu. Nah, nanti akan ada pilihan, yaitu akan ada kita disuruh untuk download di websitenya dia gitu versi yang berbeda gitu ya, versi yang berbeda bukan yang terbarunya, supaya nanti kamera eksternal ini bisa dibaca di Androidnya gitu. Jadi downloadnya bukan di Google Play tapi di websitenya dia gitu. Oke, sebelum kita setup yang lain, nah kita terlebih dulu download aplikasinya ya, yang tadi saya bilang Camera V-Live. Nah, oke, ini saya kebetulan sudah download melalui websitenya dia. Nah, namanya kayak gini, kita okein aja. Nah, terus install. Nah, kalau sudah diinstal kita open aja ya, kita open aja. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, kita ini
kita agree aja ya. Ini ada agree-nya. Terus oke. Nah, kita allow aja karena harus perizinannya kita harus ikutin ya gitu. Nah, nanti bentuknya tuh aplikasinya seperti ini. Jadi di sini itu kita bisa record, streamingnya bisa ke Facebook, ke YouTube dan macam-macam ya, ada RTMP, Ustream gitu ya gitu. Nah oke, kita mulai setupnya ya. Nah, pertama kita colokin dulu HDMI nya ke kamera nih, mini HDMI. Jadi outputnya dia ke mini HDMI, lalu nah ininya nih HDMI gedenya ini ke capture-nya ya itu. Nah ini ke capture-nya. Yang sini. Nah, jadi dari kamera dari sini ke sini dulu ya, ke sini. Nah dari sini nanti pakai ini kabel Type C. Ini kan dapat, kalau beli G5 ini dapat kabel Type C ke Type C ya. Nah tuh Type C ke Type C ya, Type C dua-duanya gitu. Nah nanti ini di satu ke sini. Nah dia ada tulisannya yang ini nih, host nih ya, dia ada power sama host. Nah ini nanti masuknya ke satu ke yang host, ke host. Nah ini nih. Nah yang ke host ini ya gitu. Nah dari sini ini baru nanti masuk ke handphone ya, nanti masuk ke handphone ke sini. Nah masuk ke sini tuh, masih langsung nyala gitu. Nah ini kan sudah tersambung semuanya ya, dari kamera sini. Oke, saya coba nyalain ya kameranya. Nah saya coba nyalain mode kameranya tuh, nanti di mode video. Nah kamera sudah nyala, lalu sudah terpasang ke sini, disambung ke sini, dan ke Type C juga udah. Nah kita nyalain itunya, aplikasinya. Ini kan aplikasinya sudah nyala nih. Nah kita coba ke bagian. Nah ini kalau kita mau record bisa di sini, atau live streaming di sini juga bisa. Kita coba ke start. Nah allow permission, di okein aja biar perizinannya tuh enak. Nah terus start lagi. Nah ini kalau kita lihat sekilas tuh layarnya tuh ya, dia masih pakai kamera nih, pakai kamera handphone. Tapi kita harus, di sini ada tulisannya tuh, kamera V-Live. Kalau kamera V-Live to access G5 USB device. Oke. Nah ini oke. Nah guys, nah ini di handphone di sini tuh ya, itu sudah kedetek kameranya. Ini kan kameranya nih. Nah tuh ya, di kameranya sudah menggunakan, ini bukan kamera ini kan saya goyang-goyang nggak berubah tuh. Nah karena udah kameranya pakai kamera DSLR lewat sini ya. Nah ini itu adalah nih, sekarang ini kita tuh menggunakan mode
record ya, record di handphone gitu. Ini bisa kalau kita pencet go itu record. Nah ini saya nggak bisa record karena memorinya terlalu low. Nah terus kalau kita pengen streaming ke YouTube misalkan gitu ya, kita tinggal pencet di sini bagian sini. Nah di sini akan berubah. Nah kita pencet ke YouTube. Nah di sini kan pasti harus milih dong. Kalau kita punya misalkan email kita akun YouTube kita itu banyak, nah kita tinggal milih aja akun mana yang akan kita pakai gitu. Nah, misalkan ini ya. Nah ini kalau yang bagian highlightnya itu sudah di bagian YouTube, berarti kita sudah bisa streaming ke YouTube. Nah kita akan coba ke start. Nah ke start. Nah di pojok sini, di pojok kiri ini, nah nih itu ada keterangannya tuh ya, YouTube. Nah saya akan coba streaming. Nah ini tinggal, nah ini dari sini nih bisa di ini streamingnya tuh kayak seperti kita streaming di laptop atau di di PC. Ada publish, ada unlisted, terus bisa di private segala macam ya. Ini saya coba publish, lalu bisa dijadwalkan juga kita event atau mau streaming sekarang. Nah resolusinya juga kita bisa sampai dengan 1080 nih guys, tuh ya tuh. Nah dari 480 sampai dengan 1080 saya akan coba, karena internet di saya tuh nggak bagus, saya akan coba ke yang 720 aja, secret. Nah ini itu tinggal go aja ya, tinggal go start broadcast. Nah ini lagi buffering nih, ke processing ke ke YouTube-nya, ke server YouTube-nya nih ya gitu. Memang agak lama nih guys ya, kita harus sabar. Nah ini tuh di sini tuh sudah berjalan 3 detik. Nah coba kita akan cek apakah berhasil apa enggak nih streamingnya. Saya akan coba ke YouTube, ke channel saya. Nah ini guys tuh ya, streamingnya sudah berjalan. Nah, streamingnya ya ini sudah berjalan. Nah ini 720 tuh resolusinya, keren kan, gokil ini. Streaming lewat handphone bisa ini, bisa bisa tuh kameranya saya goyang-goyang bisa ya tuh. Nah itu keren pokoknya dah itu pakai gini gitu ya. Nah lalu kita kalau misalnya mau kembali lagi nih ke aplikasi tadi, jadi kita mau matiin gitu ya. Ini kan masih tanda ini nih, tanda ini tuh ya masih jalan, kita klik aja, masih jalan. Nah, masih jalan ini, kita stop aja. Nah, oke. Nah ini ada pilihan share atau close, saya close aja. Nah itulah tadi guys cara streaming dari HP Android menggunakan kamera eksternal, mirrorless ataupun DSLR ataupun camcorder. Semoga apa yang gue kasih tahu tadi itu bisa bermanfaat buat kalian semua gitu. Dan apabila ada kekurangan yang gue sampaikan tadi atau kurang lengkap, gue juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila kalian ingin menambahkan silahkan ya di bagian kolom komentar. Nah, oh iya, untuk alat-alat yang tadi saya pakai kayak seperti video capture gitu ya. Nah nanti saya akan kasih di link kasih linknya di deskripsi, bisa beli di mananya gitu ya. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.